Kalau gue nggak ada urusan, lu mau Sunni kek, mau Syiah kek, mau bukan Sunni bukan Syiah, pokoknya bener gue terima, salah gue tolak. Gitu aja. Karena bagi gue kebenaran itu bukan atas nama kelompok. Kan repot kalau kebenaran atas nama kelompok itu tidak akademis. Gitu. Ya, paham ya? Supaya otak-otak lu itu terbuka gitu loh. Jangan gampang memberikan cap terhadap seseorang atau kepada siapapun yang itu tidak sepemikiran dengan kamu. Nggak apa-apa. Kita itu memang tidak bisa harus satu pemikiran. Tapi jangan terus main cap. Yang inilah, yang itulah, yang sesat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke. Tuh, coba ini dibenerin lagi tuh. Enggak kok stagnan di sini punya Bapak. Ya. Oke. Gue kemarin kan sudah bilang, gue dapatnya informasi yang men-trigger gue untuk berpikir itu sebetulnya bukan Pak Ali Yakob yang sudah gue kasih tahu kemarin ya, Pak Ali Yakob. Pak Ali Yakob itu yang kedua, yang pertama dari Bapak ini loh ya. Cuman gue cari filenya nggak ketemu gitu ya, filenya nggak ketemu ya, filenya nggak ketemu. Tapi paling tidak gue kasih tahu ini dari Pak ini loh ya, gue dapat informasinya itu gitu ya. Sebentar sabar, kan data gue kemana-mana ini. Tapi di sini beliau sedang menjelaskan sholawat ya, tidak menjelaskan tentang hadis yang spektakuler itu, bahasa gue ya spektakuler ya. Artinya yang amalannya sedikit tapi pahalanya gede banget, itu ciri-ciri atau gejala itu palsu. Dari Pak ini loh ya. Tapi di sini Pak ini sekedar lu tahu orangnya saja ya. Kalau Pak ini di sini dia sedang menjalankan sholawat dan gue agree ya. Jadi jangan manggil Muhammad itu kurang ajar gue. Memangnya itu adikmu kamu panggil Muhammad. Harus gue mengharuskan Sayyidina. Kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad. Karena dia bukan adik gue, bukan dia junjungan gue. Maka gue harus memberikan rasa hormat. Al-Quran juga mengatakan jangan kamu panggil seperti kamu manggil teman-temanmu. Ini beliau sedang menjelaskan itu, gitu ya. Bapak lu aja kalau dipanggil namanya kan lu nggak enak. Itu bapak lu. Ini Nabi loh. Ya. Oke, ini loh Mas, Mbak, orangnya ini, wajahnya Pak ini. Nih, Pak ini. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kata Nabi. Semua ulama Pak ini. yang hebat-hebat itu yang Pak ini, pertama kali aku dapatkan informasi. Jadi pengetahuan itu informasi. Ya, makanya gue bilang gue tidak harus tunduk, tidak harus taat kepada ulama, tapi gue harus hormat kepada ulama. Karena apa? Via ulama itulah informasi kita terima. Kalau soal pendapatnya bisa beda-beda dong. Ngapain juga gue harus tunduk, apa urusannya? Gue bisa setuju, bisa enggak. Dia ulama, gue baru. Kenapa? Simpel, beragama. Mau digadekan terhadap pemikiran orang lain. Mikir sendiri. Kalau udah nggak bisa, baru ngikuti pemikiran orang lain. Tapi kita harus hormat ulama, karena via beliau lah informasi itu kita masuk, kita terima. Seperti yang Allah katakan, ya. Aku berikan kau penglihatan, pendengaran dan hati. Kolab, meskipun perdebatan, kolab itu ada mengatakan hati, ada mengatakan otak. Itu nanti tinjauan bahasanya lain waktu kita bicarakan. Jadi penglihatan dan pendengaran itu pintu masuknya informasi ke kita. Informasi gue sehingga gue berubah sekarang tidak lagi puasa Syawal seperti tahun-tahun sebelumnya lewat bapak ini tadi. Cuman videonya gue nggak dapet. Baru ke Pak Yakob yang kemarin gue kasih tahu yang imam masjid. Cuman Pak Yakob kan menjelaskan tentang puasa Rajab. 1 hari sama dengan 1000 tahun. Spektakuler sama dengan ini. 6 hari sama dengan 1 tahun. Spektakuler. Ya. Ada waktu berapa tuh? Berapa? Tinggal 19 menit. Aduh. Oke. Aku coba optimalkan ya.
Aku coba optimalkan. Aku mau jawab yang masuk, komen-komen yang masuk. Ya, sebentar. Kalau molor dikit boleh ya. Ya kita kondisional ya. Kadang-kadang nggak sampai 1 jam, kadang-kadang melebihi 1 jam. Tapi aku usahakan molornya nggak apalah, nggak jauh-jauh ya. Karena kalian juga tentunya punya kesibukan. Itu satu kelompok. Ya. Tuh, ini sampai keluar komennya tuh, dia masih berputar. Jadi gini saudaraku, ya, aku banyak mendapatkan banyak itu artinya lebih dari satu, banyak banget yang enggak lah ya. Tapi ada saja, ya. Kita sedang berbicara hadis ini palsu atau tidak. Karena ada yang menyanggah aku pakai sorop nahu. Ini bukan urusan sorop nahu, di mana ada kalau itu dianggap wau atop. Gue kan bilang bahwa hadis itu, kalau itu dalam satu rangkaian, itu ada 2 informasi, puasa Ramadan dan puasa Syawal. Makanya gue bilang, diskusi ini hanya pantas diikuti oleh teman-teman yang puasa Ramadannya sudah beres. Lah kalau puasa Ramadannya aja nggak beres, mau diskusi ke sini lah untuk apa? Gue bilang, gue tahu itu hadis ya tidak hanya berbicara tentang puasa Syawal. Itu diawali puasa Ramadan. Apabila dilanjutkan 6 hari ya itu pahalanya sebagaikan puasa 1 tahun, kan begitu? Iya. Iya kan? Oke. Dan gue tahu itu memang ada Ramadannya di situ, tetapi kalau kita lihat konteksnya, hadis itu tidak dalam rangka menjelaskan puasa Ramadan, tapi sedang menjelaskan puasa Syawal. Jadi nggak ada hubungannya mau wau atop, mau wau yang bukan atop kayak. Kenapa terus dibawa ke sorop nahu? Gue sorop nahu ya, bukan nahu sorop. Gitu loh. Gue kadang-kadang makanya kalau gue diskusi milih-milih itu, kadang-kadang gue buang waktu. Gue ngomong ke kanan, komentarnya ke kiri, kan gak nyambung. Jadi, apa lu kira gue gak baca itu hadis? Kan kemarin sudah gue bacain. Hadis itu satu rangkaian. Ya, awalnya puasa Ramadan, ujungnya nanti puasa Syawal. Tapi hadis itu secara kontekstual mau menjelaskan Syawal, bukan menjelaskan Ramadannya gitu loh. Jangan dikomentari. Iya kalau wau atop gitu. Heran gue. Tapi ya sudahlah, berproses ya. Oke. Ini gue bacakan dari Hamka Fadila Imanuddin Isra, baru hadir. Bisa hadir nyimak kajian Gus Putih, hatur nuhun. Kajiannya Gus, salam Isra. Oke, salam Isra juga untukmu, untuk yang ada di sana ya. Bobby Kucing, amin ya robbal alamin. Oke, Yudi nyimak. Kang Sias, namanya sulit, Yaslilandrat ya. Pikiran kritis harus diikuti oleh perbendaharaan, ini mungkin ya. Perbendaharaan, dia salah ketik. Perbendaharaan ilmu yang baik. Saya menyimak untuk belajar Isra. Iya benar. Ya. Pikiran kritis itu ada karena perbendaharaan ilmunya, pengetahuannya baik, cukup, mumpuni. Gue bisa mengkritisi karena apa? Karena gue kan tahu. Ilmu itu kan pengetahuan tahu. Kalau gue nggak tahu, bagaimana gue akan mengkritisi? Awal tahunya dari mana bahwa hadis ini bermasalah? Dari bapak yang 2 tadi itu yang gue bilang. Jadi nggak mungkin orang memberikan kritik kalau dia tidak mempunyai perbendaharaan keilmuan tentang apa yang dia kritik. Makanya gue bilang mengkritisi itu bagus asalkan dia memberikan solusi. Kalau cuma mengkritik doang ya gampang, nggak perlu baca buku banyak-banyak. Ya. Jadi benar ya, pikiran kritis harus diikuti oleh perbendaharaan ilmu yang baik ya.
Itu ya sudah, kita sama-sama tuh ya memang harus begitu. Kan kalau dia mengkritisi sesuatu yang dia tidak ilmui, lagi opo? Ya apa ya bisa toh? Kan dia tidak bisa. Gitu loh. Ya. Semua itu berpijak pada pengetahuan. Dia tahu dulu, baru dia memberikan oh gue nggak setuju nih, dia melakukan kritik. Nanti setelah mengkritisi itu solusinya gimana? Nah, seperti gue mengkritisi, solusinya apa? Solusi gue tidak lagi berpuasa syawal. Lu juga terserah. Kalau lu percaya itu hadis, lu puasa syawal silahkan. Kalau enggak ya nggak usah. Itu solusi. Dan gue sudah jelaskan. Kenapa? Karena ada spektakulernya itu loh. Yang 6 hari menjadi setara dengan 1 tahun gitu. Ya. Oke. Kemudian Sahran Gipari baru nyimak tengah malam sambil menikmati sajian Idul Fitri yang masih ada. Oke, terima kasih atur nuhun Kang. Kang Hermana Natawijaya, alhamdulillah bisa dipahami. Salam Isra buat semua. Oke, terima kasih. Matur thank you atas 3 merah hatinya ya. Murah ponsel, nyimak bos. Nggak tahu bosnya juga siapa, nggak tahu. Oke, matur nuhun ya. Berikutnya Salindrat lagi. Ini tadi Salindrat ya. Iya, Salindrat tentang pikiran kritis dan perbendaharaan ilmu yang baik ya. Salindrat, ini hadisnya berikut sanatnya. Ya, tapi lain kali jangan gitu ya. Lu copy paste dari mana itu? Ya. Karena gue kalau teman-teman Isra sudah tahu, gue tidak punya kemampuan yang cukup untuk membaca Arabian ya. Makhrajnya juga jelek ya. Jadi kalau lu sertakan translate-nya itu lebih bagus ya. Terus sertakan juga pendapat lu apa tentang hadis ini. Jangan lu hanya ambil di sana, lu copy, lu paste di sini. Ya semua orang juga bisa. Tapi pemikiran lu tentang hadis itu apa? Itu yang gue perlu gitu. Ya. Oke, nah apa tuh? Oke. Oke, selanjutnya Kang Irfan Al-Akbar, pemikiran yang kritis perlu dikembangkan di komunitas muslim agar Islam bangkit kembali seperti zaman keemasan di mana banyak muncul pemikir-pemikir muslim baik di kalangan ilmu agama maupun ilmu pengetahuan atau sains. Setuju gue, agree. 1000% gue setuju. Ya, karena di dalam kerangka berpikir akademis ya, kritis itu diperlukan. Bukan nge-nge tapi mboten kepanggih. Bukan iya tapi nggak tahu juntungnya kemana. Jadi dialektika, diskusi, beradu argumen, pertengkaran itu biasa. Makanya kan gue berkali-kali bilang jangan sumbu pendek ya. Kita berbeda bukan berarti harus berpisah loh ya. Nanti kalau sudah berbeda terus nggak mau salaman, nggak mau tegur sapa kan repot. Gitu ya. Oke, Kang Irfan matur nuwun, sangat setuju ya. Kemudian Pak Syafi'i, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut nyimak guru, mau tanya tentang ucapan takbir, ada yang mengatakan tidak boleh, ada gema takbir setelah sholat Idul Fitri. Salam Isra dari Bekasi. Oke, kita nggak bahas dulu itu ya, mungkin lain waktu lah. Jadi kalau aku menjelaskan A dulu kamu pelajari sampai lu benar-benar paham. Jangan lu A itu entah lu paham entah lu enggak, gue enggak tahu, lu tanya B. Itu kan jadi repot. Bukan gue larang lu tanya, enggak, tapi ikuti aja aluran main, aliran atau warna permainan yang aku tawarkan. Kalau hijau ya kita diskusi hijau sampai entek golek kurang ngomek kata orang Jawa. Sampai lu benar-benar paham, enggak paham lu tanya, enggak paham lu tanya. Baru nanti kita diskusikan tentang merah. Jangan hijau lu entah tahun tangga lu tanya merah lagi. Enggak begitu ya. Tapi bukan gue larang lu tanya lo ya. Siapa ini? Siapa tadi ini? Kang Irfan ya. Kang Syafi'i ya, bukan berarti gue larang lu tanya, enggak begitu. Ya. Kemudian Septian yang konsisten mazhab Maliki anggap ini tidak dilakukan Nabi dan kawan-kawannya, jadi makruh aja.
Urusan seneng dapat banyak pahala itu kebiasaan kita. Iya nggak apa-apa, itu kebiasaan kalau masih kelas level-level TK, SD, ke anak-anak ya nggak apa-apa lah ya. Tapi kalau sudah dewasa tolong berubah, expand. Expand itu berubah, meningkat menjadi yang lebih baik. Dari wajib menjadi butuh. Kan gue udah bilang kemarin, sholat itu jangan jadikan lagi kewajiban, tapi kebutuhan. Jadi lu merasa butuh sholat gitu loh. Ya. Oke, Septian, terima kasih. Ya kalau itu nggak pernah dilakukan Nabi, ngapain juga lu makruhkan? Ibadah itu kan aturan mainnya kan, ya itu dilarang kecuali yang dicontohkan. Kecuali urusan dunia boleh semua, kecuali yang dilarang. Kan begitu. Lah kalau Nabi nggak begitu, lu begitu, gimana? Jadi nggak benar juga kalau dibilang dilakukan terus dianggap makruh. Subianto, salam waras. Oke, salam waras juga untukmu. Ini ada Kang Isamuddin, ya izin berkomentar seperti saya pernah belajar di masjid puasa Ramadan sebulan plus 6 hari Syawal sama dengan kurang lebih 360 hari. Kenapa pahalanya setahun? Karena setiap amal kebaikan Allah pahala 10 amalannya, jadi 36 kali 10 sama dengan 360. Jadi ibarat puasa setahun. Lu geblek. Siapa yang jelasin lu seperti ini? Kemarin gue juga dapat tanggapan seperti ini. Jadi ini yang gue bilang tadi, seperti hadis yang katanya hadis tuntutlah ilmu ke negeri Cina. Karena dia itu menerima hadis ini, maka dibangunlah sebuah katakanlah argumentasi yang seolah-olah itu bisa mendukung bahwa oh itu hadis. Ya seperti ini. Ini kalau kita benar-benar telaah, ini bisa babak belur ini. Oke ya, kebetulan gue kan orang eksak, gue paling demen hitung-hitungan gini. Ya. Oke. Gak apa-apa ya, molor dikit ya. Karena ini berkembang di masyarakat yang begini. Seharusnya dulu Kang siapa ini? Kang Isamuddin tanya hitungan itu dari mana dasarnya? Siapa yang ngajarin begitu? Gitu loh, ya. Jadi begini, puasa Ramadan sebulan plus 6 hari, ya, kurang lebih 36 hari. Jadi kan begini, 30 ditambah 6, gitulah ya. Ini yang apa namanya Ramadannya, gue singkat R lah. Ini yang Syawalnya S, ya. Ini kan sama dengan berapa? 36, ya. Satu amalan itu pahalanya 10. Jadi ini tadi seperti anak kecil. Hitung-hitung amalan. Inilah penyakit ya, penyakit. Ini yang disesalkan oleh guru Al-Qur'an gue ya, Gus Hendy ya. Umat kita itu banyak diiming-imingi pahala sehingga sibuk wiritan, sibuk segala macam sampai lupa masalah-masalah dunia. Akhirnya dunia-dunia kita entah itu politik, ekonomi dipegang mereka. Kita sibuk berpahala doang, ngitung-ngitung pahala. Ya ini penyakit seperti ini. Cuman kan ngasih tahu kan sulit. Nanti gue ngasih tahu tambah gue yang babak belur, dikirain yang beginilah begitulah. Kita beribadah ya sudah sebagaimana dituntut ibadah, yaitu dilakukan, nggak harus lebay begini sehingga lu lupa apa kehidupan duniawi. Sehingga umat Islam berperan dalam kehidupan. Lu asik ngitung-ngitung pahala doang. Politik, ekonomi, militer, semua dipegang mereka. Kita hanya jadi penonton doang. Kenapa? Waktunya habis tuh ngitung-ngitung pahala. Yang ini nih, ngitung-ngitung pahala gitu. Ya. Jadi 36 ini ya. Gue tarik ke sini. 36 dikali 10 tadi kan sama dengan 360. Ya. Jadi ini yang gue bilang, gue tahu bahwa puasa Syawal itu harus diikuti oleh puasa Ramadan. Gue tahu, gue baca itu hadis, bukan gue nggak baca. Itu kan rangkaiannya Ramadan, Syawal, gitu loh. Yang gue bilang tadi, jangan dikritisi pakai sorob nahu, itu bau atop loh. Sorob nahu itu nggak bisa untuk menentukan hadis itu sahih atau enggak sahih. Toolsnya beda. Sorob nahu itu tools untuk kita memahami pesan apa dari teks itu, gitu loh. Ya. Oke, 36
Ya, kali 10 sama dengan 360, 1 tahun. Oke lah, gue ikuti 1 tahun. Pertanyaan gue, tahun apa? Tahun Hijriah atau tahun Masehi? Hijriah atau Masehi? Coba. Nggak apa-apa, tapi kita bahas tuntas ini. Bener nggak hitungan-hitungan itu? Ya. Tahun Hijriah atau tahun Masehi? Lu jawab dulu. Ya, supaya lu nggak digeblek-geblekin lagi dengan model-model seperti ini. Sudah ngaji sini lu pintar, jangan goblok. Gitu loh ya. Coba. Dia mau tahu. Ya. Coba. Karena eksak itu hitung-hitungannya harus pas. Gitu loh, ya. Harus pas. Ya. Kalau dia tahun Masehi, maka 1 tahun itu 365. Kalau dia tahun Hijriah, maka 1 tahun itu 354 hari. Pertanyaannya, mengapa beda? Beda. Karena starting point penghitungannya, kalau Masehi itu pakai Sam, matahari. Kalau yang Hijriah itu pakai bulan, ya, pakai bulan dia. Jadi beda. Makanya kan gue pernah iseng-iseng bilang, kalau istri lu itu ditanyain lu apa lu nggak sholat, datang bulan, ya nggak apa-apa. Tapi yang dilihat jangan kalender Masehi, karena kalender Masehi itu hitungannya itu berdasarkan peredaran matahari. Dia harus lihat kalender Hijriah yang hitungannya Komariah, bukan Syamsiah. Kan geblek ditanyain, ngapain lu nggak sholat? Gue lagi datang bulan mas, tapi yang dilihat kalender Masehi, hitungannya matahari, kan geblek. Harusnya kalau dia ngomong datang bulan, kalendernya itu yang ada di dinding-dinding rumah kita ini, harusnya kalender Hijriah. Baru benar. Nah sekarang coba kita pikir, 36 kali 10 itu 360. 360. Ke Masehi saja dia masih kurang 5 hari. Ya, ke Hijriah apalagi 354. Jadi nggak benar 1 tahun. Gitu loh. Ya, itu hitungan dari mana itu? Ya, belum lagi puasa. Ini kan lu bulatkan ke 30. Bagaimana kalau puasanya itu 29 hari? Tidak 30, karena ada 2 kemungkinan. Ada kemungkinan 29, ada kemungkinan 30. Gitu loh. Ya. Gue gini loh ya. Gue bukan antipati, nggak apa-apa. Cuman gue ngajak lu, ayolah beragama pakai logik gitu loh. Jadi setiap apa aja yang masuk, oh ini dalil nih, terus lu telan gitu loh. Lu anggap itu. Coba kalau lu waktu lu kan bilang ini lu di pengajian diajarin ini. Lu geblek nggak tanya. Coba lu tanya, dasar perhitungnya dari mana? Dan ajak dia menghitung seperti aku menghitung. Bener nggak 1 tahun? Ternyata nggak bener. Itu kalau 30 hari, ternyata kan bisa saja dia 29 hari. Hitungan tahunnya nggak kena 360. Sedangkan 1 tahun Masehi itu 365. 1 tahun Hijriah 354. Makanya gue tanya, puasa 6 hari sama dengan puasa 1 tahun. Gue tanya, tahun Hijriah apa tahun Masehi? Lu kirain dasmu mumet. Ini upaya, karena dia menerima itu hadis, dia membuat sebuah argumentasi untuk mendukung hadis itu supaya dianggap sahih. Padahal kebenaran bagaimanapun mau dibanting, mau diinjak-injak tetap aja benar. Kesalahan mau diunggulkan tetap aja salah, gitu loh. Tinggal bagaimana kita mampu nggak memberikan kritik terhadap argumentasi dia seperti ini. Kalau lu waktu di pengajian lu punya kemampuan argumentasi mengkritik, lu tanya gini, dari mana
Pak Yai kalau dia Kiai. Dari mana Ustadz kalau dia Ustadz? Atau siapalah dia? Dari mana Prof kalau dia profesor? Hitungan dari ini. Ya, sama. Ya, gue punya sahabat dia doktor, ya nggak tahu sekarang mungkin udah profesor, dan dia dosen fisika. Jadi fisikanya bukan main-main. Dia ngitung mi'raj. Kecepatan cahaya dihitung, ya. Bagaimana kalau tubuh kita itu nanti dengan kecepatan sekian berbenturan dengan udara itu hancur atau tidak. Dia hitung semua. Tentang mi'raj itu. Bukan Isra'nya, mi'raj. Terus gue bilang begini. Apa enggak sebaiknya jenengan itu Pak sebutan penghormatan kamu gitu ya. Kalau halusnya bahasa Jawa itu jenengan. Jenengan seharusnya tanya dulu, apakah mi'raj itu seperti yang kita bayangkan gitu loh. Jangan ujuk-ujuk dihitung gitu. Tapi karena dia nggak mau dengar ya sudah. Ya, makanya walaupun sudah profesor, walaupun doktor, walaupun dosen, belum tentu otaknya itu punya daya kritis yang sangat tajam. Sudah gue kasih tahu, seharusnya dok, lu tanya dulu dok, apakah mi'raj itu seperti yang kita bayangkan? Naik ke atas, turun lagi, terus nanti naik lagi, turun lagi. Kan itu yang dipahami. Apakah seperti itu mi'raj? Maka gue sudah membuat fikanya dengan tajuk apakah mi'raj itu seperti yang kita bayangkan. Lihat di sana. Dia langsung hitung berdasarkan perhitungan fisika dan bisa gitu. Orang mi'rajnya tidak seperti itu kok. Dia itu sama dengan ini. Ini hadisnya ini palsu atau enggak kok dia sudah hitung-hitung begini untuk mendukung. Tentukan dulu ini, bukan ini menentukan ini. Ya. Oke. Itu Kang Mas ya. Itu Kang Mas ya. Kemudian kemana lagi nih? Sebentar, ada lagi pertanyaan. Nggak apa-apa, kita bikin 1,5 jam sekalian ya, biar nanti Graito tinggal membaginya menjadi 3. Karena kalau diunggah sebagai materi kajian reguler dia menjadi 3 seri karena setengah jaman ya. Oke. Berapa? Jangan kepanjangan. Iya, kalau kepanjangan ininya apa? Nanti langsung kamu copy tuh ya. Jangan sampai dia hilang lagi ya. Hilang datanya. Ya, sebentar gue harus berburu waktu ini. Ya. Nah, ini ada balasan begini. Ini sudah berapa menit tuh lebihnya? 5 menit. Gue persingkat aja ya. Gini. Dia ini ngomentari, lu lihat di kolom komentarnya ya. Lu lihat di kolom komentar supaya lebih jelas apa yang gue maksud. Jadi lu jangan gue suapin terus, lu berusaha cari juga ya. Di kolom komentarnya dari kajian hadis puasa Syawal asli atau palsu ya. Si Mariono Ahmad tuh bilang begini. Dia beragama mendahulukan akal daripada dalil. Kalau cocok sama akalnya dia anggap benar, kalau tidak cocok dia anggap salah. Ya iyalah, benar ini. Ya, benar logika akademisnya begitu. Akal itu harus lebih dulu. Dan kita coba kamu baca surat 10 ayat 10. Ya. Surat 10 ayat 10 ya. Surat 10 ayat 10 ya. Begini. Ini surat Yunus. 100 ayat 100. Sorry. Ya, ayat 100 ya. Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak mengerti. Ada yang begitu, ada yang orang-orang yang tidak menggunakan akal. Ya, di situ jelas sekali ya, yakilun, tidak menggunakan akal. Jadi Allah murka kalau lu nggak pakai akal, karena Allah sudah kasih, lu nggak pakai. Kan tinggal nginjek aja itu kepala. Bukan dalil. Ini juga gimana ya? Kalian harus tahu antara dalil dan akal. Dalil itu objek, akal itu adalah kemampuan untuk menganalisis objek. Jadi bukan akal dan objek dalil itu dibenturkan diametral, nggak begitu. Makanya gue kan sudah bikin pikirnya lebih dulu adab daripada ilmu. Gue heran, kenapa adab dan ilmu harus dibenturkan? Memangnya ada orang bisa beradab tanpa ilmu beradab?
Bagaimanapun ya ilmu dulu. Karena dalam apapun tanpa kecuali, dalam beradab pun tuh perlu ilmu. Itu fikahnya sudah ada, lu lihatlah. Gebleknya nggak hilang-hilang. Nggak ada misalkan begini, ya. Ini Quran nih, ya. Allah menikahkan aja kepada orang yang tidak berdalil atau tidak mengutamakan dalil gitu. Nggak ada. Gue sudah bilang tadi, apakah setiap yang dikatakan dalil lu telan? Lu geblek apa? Ya kan harus dianalisis. Ini dalil nggak ya? Kalau sampah lu telan aja. Karena dibungkus oleh dalil dalamnya sampah. Sama seperti lu telan ya, ayam goreng tapi dibungkus kaos kaki. Lu mau telan? Ditulisi ayam goreng, itu kan terus dikemas ya. Ternyata di dalam bungkusnya kaos kaki, lu telan itu. Ya, jadi akal. Karena apa? Seperti tadi gue bilang, kita sudah gue kalau ngisi kajian, ada yang tanya, Pak, apakah orang di luar Islam bisa tidak masuk neraka? Gue bilang bisa. Tapi syaratnya harus dipenuhi. Apa? Dia gila dulu. Selama dia tidak gila, dia akan dituntut tentang keislaman. Gitu. Jadi kenapa kita dituntut berislam? Karena akal. Ini kan geblek-geblek ini kan nggak pada. Gue orang itu yang mengedepankan akal, beragama dengan akal, tapi jangan ngakali agama. Itu nggak setuju gue. Yang gue ajarkan kepada santri-santri beragama dengan akal. Jadi posisi dalil, entah itu dalil Al-Quran, entah itu dalil hadis, entah itu dalil pernyataan orang. Bagaimana posisinya terhadap akal? Akal itu instrumen untuk menganalisis, bukan harus dihadap-hadapkan begini. Kadang-kadang ya itulah ya, kita tetap berjuang ya, semoga yang geblok-geblok itu bisa hilang. Aku kasih contoh begini ya, ada sebuah kisah ya, sebentar. Itu tentang Mu'adz atau tentang siapa ya, yang mau pergi dakwah itu Kanjeng Nabi kan tanya ya. Sebentar. Nah, ini ya. Ini. Nabi berkata kepada Mu'adz, Arabinya nggak gue baca lah ya, karena sulit. Kaifatasnu iza urida laka kodahun, yang artinya bagaimana engkau bersikap jika diajukan kepadamu permintaan menetapkan hukum. Ya. Mu'adz menjawab, ya, aku memutuskan berdasarkan kitabullah. Ya, Nabi bertanya lagi, ya, kalau engkau tak ketemukan dalam kitabullah, ya, dijawab lagi oleh Mu'adz dengan sunnah Rasul. Ya, Nabi tanya lagi. Ya, tapi Nabi bertanya itu bukan berarti tidak tahu. Jangan kamu kira setiap yang bertanya berarti dia tidak tahu, kan repot lagi. Ya, Nabi tanya lagi, kalau misalkan di sunnah Rasulnya nggak ada gitu ya. Mu'adz menjawab, tahidu bi ro'yi wala alu. Ro'yi, pemikiran, otak. Makanya kan kita beda mengartikan arok fil manam, bukan mimpi. Di surat apa waktu kita bahas tentang korban itu. Arok, pikiran, pandangan, pendapat. Gitu loh. Dengan apa? Akal. Jadi bagaimanapun akal, ketika semua tidak ada, akal. Makanya kan Arasi itu mengatakan sebetulnya untuk mengetahui Allah itu ada dan satu itu akal sudah cukup. Makanya gue heran kalau ada orang ateis itu otaknya di mana. Cuma kan kita perlu syariat, maka Nabi diturunkan. Nabi itu untuk menjelaskan kepada kita tentang syariat, tentang sholat misalkan gimana. Harus ada contoh, ada guru. Kalau hanya untuk mengetahui secara hakikat dia itu ada dan satu, itu akal sudah cukup. Jadi makanya kami logonya Islam rasional gitu loh. Kami ya belajar untuk memahami Islam dengan logika, dengan akal yang dikedepankan. Semua itu akal. Ya, makanya gue lihat debat-debat waktu baru-baru sekarang gue kan males. Di TikTok itu kan mesti tanya, datanya mana? Kalau diskusi kan harus pakai data. Gue sih ya diam aja, cuman gue senyum. Seandainya nggak ada data apa nggak bisa diskusi? Kan ada akal. Ya, jangan akal. Jadi kalau lu sendiri sudah tidak percaya terhadap kebenaran akal, lu jadi kambing aja.
Bagaimana Tritunggal itu bisa diterima oleh saudara Kristen kita? 3-1-1 tapi 3-3. Gimana? Bagaimana Tuhan bisa menjadi manusia? Kan kalau diuberkan begitu, itu bukan manusia jadi Tuhan, manusia jadi Tuhan memang nggak bisa. Itu Tuhan yang jadi manusia. Gue jawab, Tuhan itu memang bisa jadi apa saja, tapi apakah dia mesti mau apa yang dia bisa? Tuhan tidak pernah mau jadi manusia, karena dikatakan di kitab Perjanjian Lama, hendak dengan siapa aku kamu samakan. Itu melanggar kebenaran akal. Tritunggal melanggar kebenaran akal, maka dikatakan dalam diskusi-diskusi biasanya, ya sudahlah itu misteri, ya sudah, kita harus hormati itu iman saudara kita. Tapi kalau dibawa ke kebenaran logika, itu mentok, nggak bisa 3 ya 3, 1 ya 1. Gitu loh. Lalu orang Islam nggak pakai akal ya bonyok gue goblok. Akal itu dipakai itu perintah Al-Quran. Ya, kalau enggak ya seperti tadi akhirnya apa? Beragama dengan dogma. Mematikan akal. Dogma itu mematikan. Lu jadi kambing aja kalau gitu. Ya. Oke. Maaf sudah lewat dari 1 jam, mohon dipersori ya, sampai di sini dulu. Aku kira sudah cukup tuntas lah ya, sebagai akhirnya supaya ada damai di hati kalian masing-masing, baik yang setuju atau tidak tentang hadis itu asli atau tidak. Pesan gue, kalau berpendapat sama dengan gue bahwa hadis itu palsu, ya nggak usah puasa Syawal. Kalau yang bersikuku, oh itu asli, sohi, mantap, ya sudah silakan Anda puasa Syawal, gitu aja ya. Dan kita berbeda, tidak harus berpisah. Oke, pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga imanmu dalam bingkai keindahan imanmu, tapi tetaplah memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain, ya. Karena mereka tetap saudara kita. Semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih saudaraku yang di TikTok, yang di YouTube, yang telah bersolawat. Ya, terima kasih. Karena solawat itulah sehingga ruang diskusi kita bisa hadir di ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada, dari barat sampai ke timur. Terima kasih dan maaf agak molor. Ya, maka akhirul kalam, ya jangan lupa ya hari Jumat ya sholat Jumat dan sholat zuhur dilaksanakan karena sama-sama diperintahkan. Akhirul kalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.